Sami itu pun sebetulnya makanannya ayam juga. Cuman waktu konten itu aja dibilangnya ikan asin. Dia ayam makanannya. Kenapa dibilangnya tempe? Karena ustazah tuh makanannya tempe. Ustazah tuh tak bisa makan kalau tak ada tempe. Kenapa dibilangnya ikan asin? Makanan saya ikan asin. Jadi sebetulnya makanan kami yang dibilangnya itu. Kalau dia ayam ya makannya. Kalau ibu bapak punya masalah, jangan dia menjadi pelampiasan. Jangan lampiaskan ke dia mengamuk. Gawat ini anak ini kalau gini. Saya suruh panggil bapaknya, panggil emaknya. Panggil bapaknya, panggil emaknya. Mau nangis dia. Jangan Ustaz, jangan panggil emak saya, jangan nanti saya kena marah. Oh mak, sedihnya saya. Jangan dia disindir-sindir depan orang banyak. Inilah anak ini bu. Tak bisa. Saya kalau ngomong tak pernah saya sindir depan orang banyak, tak pernah saya repet. Libur sekolah, habis sholat subuh, ikut dia sholat subuh sama saya, duduk berdua. Cemana di pondok tuh, tahan. Ada kawan di kelas di pondok tuh yang nakal, mengganggu-ganggu, membuli? Tidak. Masih tahan 3 tahun lagi sampai kelas 6, insya Allah tahan. Bismillah. Aku mau kau kebahfal Quran, baca kitab. Ya. Jadi jangan dia dibicarakan ke orang lain seolah-olah dia tidak dianggap. Tak ada dia. Tak bisa gitu. Hadapan kita. Tak boleh anak kita dibuli, pulang dia mengadu. Aku dibuli tadi ya. Aku dibuli bah. Sabar aja ya. Allah sayang sama orang sabar. Oh tak bisa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 66666666. Mudah ingatnya, 147 666666. Atau Bank Riau Kepri Syariah, 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01. Di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100 001. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada satu masjid, ustadznya ceramah mengatakan bahwa makmum tak perlu baca Fatihah karena imam sudah membaca Al-Fatihah. Lalu kemudian Ustadz Al-Nob ceramah. Didengar sama jamaah. Kata Ustadz Al-Nob, makmum wajib baca Al-Fatihah. Walaupun imam sudah baca Al-Fatihah. Lalu kemudian apa yang dirasakan jamaah? Bingung. Itu menunjukkan bahwa bapak-bapak, ama-ama pun bisa kena penyakit bingung. Bingung ini adalah disorientasi kesehatan jiwa. Maka kalau saya mengajar, saya jelaskan itu. Menurut mazhab Hanafi tidak perlu baca Al-Fatihah
Karena bacaan imam sudah menjadi bacaan makmum. Menurut mazhab Maliki, kalau bacaannya keras, maghrib, isya, subuh, makmum tak perlu baca Fatihah. Karena sudah mendengar bacaan imam. Tapi kalau sholat zuhur, asar, makmum tetap baca Al-Fatihah. Sholat menurut mazhab Syafi'i, makmum wajib baca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tak baca Al-Fatihah. Itulah 3 mazhab dalam hal makmum baca Al-Fatihah. Tapi saya dalam pengamalan memakai mazhab Syafi'i. Walaupun saya tidak menyalahkan yang bermazhab Hanafi dan Maliki. Kira-kira setelah penjelasan tadi, masih bingung? Bingung juga? Oh, bingung juga, tak sarapan berarti itu. Jadi yang dialami anak-anak sekarang adalah bingung. Kenapa dia bingung? Karena di sekolah Nurul Azhar, di TK Nurul Azhar, kindergarten, preschool, di pesantren Nurul Azhar, diajarkan supaya anak-anak jangan pakai handphone. Sampai di rumah emaknya mandi aja yang tak pakai handphone. Jadi banyak anak-anak ini kena penyakit namanya disorientasi psikologis, namanya bingung. Penyakit ini nanti terbawa-bawa sampai dewasa. Ibu, apa mau punya anak bingung? Bingung dia untuk menentukan pilihan. Menentukan pergi atau tak pergi. Nikah atau tak nikah. Makan atau tak makan. Kenapa penyakit bingung? Yang membuat bingung itu siapa? Kita. Karena kita tidak sinkron. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mensinkronkan, mematchingkan, menseragamkan antara guru di sekolah dengan wali murid. Makanya di Mahat Az-Zahra saya ketemu dengan wali murid. Jumpa saya sama wali murid. Di Nurul Azhar begitu juga. Di sekolah Ustadz Qurtubi, Al-Azhar Syifabudi, begitu juga ketemu. Supaya jangan sampai anak-anak ini bingung, kasihan kita. Lama-lama nanti anak ini menjadi anak yang munafik. Munafik diambil dari kata nafak. Nafak itu terowongan. Terowongan itu lubangnya 2. Satu masuk, satu keluar. Orang kalau bedanya sama binatang, kalau binatang yang dipegang itu talinya. Kalau manusia yang dipegang, cakapnya. Jangan heran anak ini nanti cakapnya berbalik-balik. Kenapa? Dia jadi na'udzubillah munafik. Yang membuat munafik anak itu kita. Karena di sekolah kata guru, jangan main handphone. Gak boleh main handphone. Sampai di rumah ditengoknya maknya main handphone. Dan dia tidak mungkin menyalahkan orang tuanya. Tak mungkin ayah ini salah, tak mungkin mak ini salah. Dan tak mungkin pula dia menyalahkan gurunya. Tak mungkin guru ini salah. Akhirnya dia punya kepribadian ganda. Badannya memang tak sakit. Tapi psikologisnya, pikirannya sakit. Yang membuat sakit itu siapa? Kita membuat dia sakit. Alah Ustadz Somad ini ngomong aja handphone. Memangnya anak dia tak main handphone. Tak boleh handphone. Sami tak boleh pegang handphone. Kenapa? Karena kalau sampai dia megang handphone, rusak otaknya. Jadi gimana lah Ustadz buka handphone, pas dia tak ada, baru saya buka handphone. Kalau ada dia, tak saya buka handphone. Azik kalau sama saya, tak boleh pegang handphone. Tak dikasih handphone. TV tak ada. Di kamar saya tak ada TV. Di rumah saya ada TV, tapi tak hidup. TV-nya ada, tempat mencoloknya tak ada. TV itu ada untuk aksesoris saja. Biar supaya kalau ada tamu, punya TV juga Ustadz rupanya. Membalaskan sakit hati dulu, susah nonton TV. Sekarang TV ada tapi tak hidup. Kalau ke
kamar, anaknya di sana, baru buka untuk ngecek. Jangan dibuka depan dia. Karena tak bisa kita bilang, kau jangan main handphone. Terus kita pegang, oh tak bisa. Hubungan kita rusak sama dia gara-gara handphone ini. Dia sibuk dengan handphone, kita pun sibuk pula dengan handphone. Kalau memang Ustadz tak main handphone, kenapa ada video Ustadz nyanyi sama dia? Cemana cara Ustadz membuat? Handphone itu isinya diri dia. Bukan orang lain. Yang ditengoknya diri dia. Nah, sehingga dia menengok diri dia. Kalau dia menangis, direkam. Oh begitu rupanya menangis itu. Tak bagus rupanya menangis. Oh rupanya kalau kita menyanyi itu, bagus rupanya. Jadi berkaca. Jadi dia kalau dia menengok handphone, diri dia, itu sama macam melihat cermin. Bukan menengok ke handphone. Handphone itu yang membuat konsen dia rusak itu, dia tak kenal diri dia, tak kenal orang sekeliling dia, yang dikenalnya apa program yang ada di handphone itu. Memang rasanya di dalam hati kita sedih. Kenapa? Karena kita merasa kita tak sayang. Tak sayang kita sama anak ini. Karena tak mengasihi dia main handphone. Tapi sebetulnya itulah sayang. Dengan tak mengasihi dia handphone, itulah kita sayang. Bapak Ibu boleh setuju tak setuju sama saya, tapi saya tak pernah ikut cakap orang. Kalau sudah saya bilang tidak, tidak. Tak ada tawar-menawar. Seluruh Ustadz YTWU pun menghalalkan kalau tidak, kata saya tidak. Nah, ini tentang masalah handphone ini. Lalu kemudian tentang masalah pakaian. Di Nurul Azhar, diajarkan dia pakaiannya bajunya panjang, jilbab, baju kurung, baju panjang. Yang laki-laki pakai celana panjang menutup aurat. Sampai dia di rumah ditengoknya ayahnya bercelana pendek. Hitam pula lutut. Hitam-hitam setampuk manggis, sudah ada hitam lutut bekudis. Saya kalau udah nampak saya orang hitam bercelana pendek di rumah makan, balik saya, tak lalu saya makan. Hilang selera saya. Beberapa kali di Pekanbaru. Asal udah nampak saya balik, pindah tempat makan lain. Tak lalu saya makan. Saya seumur-umur tak pernah pakai celana pendek. Karena dulu waktu kecil, SD, dikasih orang hadiah celana pendek. Saya pakai. Marah orang tua saya. Sejak itu SD kelas 4 sampai sekarang di depan orang banyak tak pernah celana pendek. Tak ada celana pendek saya. Kalau mandi ke laut, ke sungai, lewat lutut. Ke Talang Mama, ke Bagan Benio, mandinya kami di sungai sama Ustaz Alam. Kan ada saya ngasih sampo, Ustaz Alam ngasih sampo. Tapi kalau celana pendek, enggak. Jadi pendidikan ini luar biasa. Jangan kasih. Jangan seenaknya aja ayah itu celana pendek di rumah. Di depan anak lajang, depan anak gadis. Mana malu, tak ada. Pantang. Kalau sama keluarga kami pantang, tak boleh. Pakcik-pakcik saya, mamak-mamak saya, uak-uak. Tak ada kami bercelana pendek. Pantang, tak boleh. Apalagi almarhumah mak saya. Oh, keras sekali kalau masalah. Anak adik saya, Jamal, anak perempuannya yang sekarang di pondok, Nisa, itu dulu kalau udah dengar saya pulang suara klakson, ten-ten, pontang panting mencari kain. Padahal waktu itu SD lagi. Takut jumpa saya. Pernah dia takut bersalaman sama saya. Tak mahram. Saya bilang kalau mati ayah kau, mati adik kau ni, akulah wali kau. Saking kan diajar begitu ketat. Nah ini masalah aurat ini. Jangan kita menyepelekan masalah aurat. Anak-anak kecil dibiasakan. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua, terubah tidak. Itu kata orang Melayu. Kecil terlonjak-lonjak, besar terbawa-bawa, tua terubah tidak. Bercelana pendek pun begitu, berbaju sempit pun begitu, berjilbab pun begitu. Kalau sudah terbiasa, makanya kata pepatah, Allah bisa karena biasa. Handphone, pakaian,
cakap. Cakap ini pun begitu. Cakap ini kalau sudah terbiasa dia mengucapkan kata-kata, bukan binatang lagi kadang, kebun binatang. Semuanya keluar. Na'udzubillah. Terbiasa dia mendengar, terbiasa dia mengucapkan, sehingga tidak lagi menganggap itu satu yang pantang. Mencarut, caci maki, sumpah serapah. Kalau mau melihat bagaimana orang di rumah, tengoklah dia bagaimana dia pergaulan sama kawan-kawannya. Makanya muncul istilah pepatah orang kampung kita, like father, like son. Begitu bapaknya, begitu emaknya, begitulah anaknya. Karena ada ungkapan cermin diri kita. Anak-anak itu cermin. Apa maksud cermin? Berdiri kita depan cermin, tengoklah. Macam mana di cermin itu, begitulah. Bagaimana begini, begitulah di cermin. Tak mungkin saya di cermin, tiba-tiba saya di cermin itu nampak hitam. Orang putih begini, masa hitam? Tak mungkin. Macam mana kita ini, begitulah ada cermin. Begitulah anak-anak kita ini. Cermin itu begitu. Jadi, Nurul Azhar bukan hanya Nurul Azhar, sekolah manapun tempat anak kita. Sekolah bukan laundry. Bawakan pakaian kotor, masukkan, cuci, bayar. Nanti tiba 2 hari kita datang, kita cium baunya, apek bau, kita marah, kita balikkan lagi. Tak bisa. Ini guru-guru ini adalah sahabat kita. Orang yang menolong kita. Kita tak sanggup mendidik anak-anak ini. Maka kita minta tolong sama dia. Bapak Ibu guru, aku sibuk masuk kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kutitipkanlah anakku ini ke kindergarten Nurul Azhar. Kutitipkan ke pondok pesantren Nurul Azhar. Tolonglah didik anak-anakku ini karena aku tak sanggup. Jadi kalau begitu cara pandang kita akan memuliakan guru. Kita akan menghormati guru. Kita bukan majikan yang membayar karyawan. Guru itu bukan karyawan. Guru itu kita bukan majikan. Dan kita tidak pernah membayar gaji mereka. Siapa yang bisa membayar tiket ke surga? Tak bisa. Lalu kenapa kita bayar uang sekolah? Membayar waktunya. Sebetulnya guru itu bisa bekerja, berniaga, nanam sawit, nanam karet, bisnis dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Tapi karena mengajar anak kita, kita bayar waktunya. Jangan pernah merasa membayar ilmu. Ilmu tak bisa dibayar. Yang dibayar itu adalah waktunya. Ini sangat penting. Yang pertama, handphone. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tutur kata, budi bahasa, sopan santun, tata krama, etika, moral, budaya. Yang keempat, hafalan Quran. Kami tak hafal Quran Pak Ustadz. Tidak masalah. Kita bisa buka Quran digital. Buka Quran digital, download di aplikasi. Download. Saya handphone saya ini download Quran digital. Quran digital. Suruh dia ngulang. Surat apa? Surat An-Naba. Putar ke belakang. Putar. Suruh dia baca. Apa yang mau kau baca? Suruh dia baca. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Kalau kita tak hafal, jangan sampai tidak menengok. Karena kalau nanti dia macet, kita tak bisa melusur, nampak bodoh kita. Buka dulu, baru ulangi hafalannya, ulangi. Sudah. Kita tertolong, dia tertolong. Kita tolong. Karena di sekolah dia sudah disuruh menghafal. Tiba-tiba di rumah, sebetulnya di rumah itulah hafalannya 9, yang di sekolah itu 1. Bukan sebaliknya, 9 di sekolah, 1 di Nurul Azhar. Enggak, di Nurul Azhar itu cuma 1. Yang 9 itulah mestinya di rumah. Di rumah itulah yang lebih banyak, baru nanti disetorkannya ke gurunya di sekolah. Walaupun ibu sambil memasak, sambil apa, nampak kan. Payah saya Pak Ustadz megang handphone sambil masak.
print kan amma tak salun tuh. Nah, fotokopi 2 halaman, ini 2 halaman. Ah, tempel di dekat kompor tuh. Ah, baca bilang, amma tak sambil tengok. Ah, salah kau tuh, salah. Jangan kita coba membetulkan kita tak hafal. Dia nyasar, kita tenggelam. Ini penting sekali. Kenapa? Karena ini investasi dunia akhirat. Retak tiang di belakang itu dulu. Kita tinggal panggil tukang. Kita pasang besi, kita cor, selesai. Ini rumah ini terlalu sempit, Pak Ustadz tak bisa buat pengajian. Datang kita ke sini. Lobangi ini, bolongi ini, geser nih. Bisa. Tapi kepala anak ini kalau sudah terbentuk, tak bisa. Saya udah banyak menengok yang udah salah bentuk. Udah SMA, udah kuliah. Macam mana lah nih Pak Ustadz? Saya bilang terima aja lah. Mau kau campakkan kemana? Tak bisa lagi. Nasi sudah jadi tai ayam. Anak tak sembahyang, bercelana pendek, tak bertudung, main handphone, tak baca Quran. Ibu cerita bubur juga lagi. Jadi saya bilang dari sekarang. Saya bilang Sami ini di rumah hanya TK. SD-nya mesti kirim ke Muqaddasah, tempat ustazah sekolah dulu. SD masuk Muqaddasah. Habis itu baru baca kitab. Kirim ke Tarim sana. Melalui Buya Yahya, kirim ke Darul Mustafa. Habis itu baru kuliah ke Ahqaf. Saya bilang di TK-nya. Saya tanya, Ustazah, mana SD siap? Siap, tapi kita jenguk tiap bulan. Hazik SD dekat Pasar Selasa. Al-Fityah, tahfiz Quran. Taman SD Nurul Azhar. Saya tetap ikut aturan. Saya tidak minta rekom Ustaz Arnab. Kalau tak lulus, kita cari pondok lain. Tapi Ustaz Arnab, Ustaz Hanafi tetap tes. Itulah kalau saya suruh kemarin baca Quran waktu acara itu mau menunjukkan tes juga itu sekalian. Tes awal ya? Tes awal itu. Nanti mus pondok. Sekarang udah saya bilang. Nanti tinggal di Nurul Azhar. Siap. Tidak boleh di rumah. Kenapa? Karena kita tak sanggup. Kalau udah SMP, menonton TV dia, pergaulannya, na'udzubillah. Anak Jamal, yang pertama, Hairun Nisa, wajib masuk pondok. Kebetulan dulu kakak kelas saya, Ustadz Misran di situ. Masuk pondok, Ustadz Misran. Adiknya, wajib Bogor, tahfiz Quran. Libur, duduk. Anak-anak tak bisa direpeti. Tak bisa. Tak bisa merepet sambil masak. Itulah kau. Dia ngejek dari belakang. Hafal pula dia. Tak bisa gitu. Dia diajak bicara 4 mata. Serius ngomong. Jangan dia disindir-sindir depan orang banyak. Inilah anak ini, Bu. Tak bisa. Saya kalau ngomong, tak pernah saya sindir depan orang banyak, tak pernah saya repet. Libur sekolah, habis sholat subuh, ikut dia sholat subuh sama saya, duduk berdua. Cemana di pondok tuh, tahan. Ada kawan di kelas di pondok tuh yang nakal, mengganggu-ganggu, membuli? Tidak. Masih tahan 3 tahun lagi sampai kelas 6, insya Allah tahan. Bismillah. Aku mau kau kebahfal Quran, baca kitab. Ya. Jadi jangan dia dibicarakan ke orang lain seolah-olah dia tidak dianggap. Tak ada dia. Tak bisa gitu. Hadapan kita. Hazik sama Bibi saya bawa ke pokok pisang. Ada dulu pokok pisang di depan bangunan Ma'had Az-Zahra. Nah ini pokok pisang. Kalau ada yang mengejek kau, membuli, mengolok-olok, badannya besar, ini lehernya. Lehernya. Ini pas ke leher. Kalau tak mempan leher, ini lututnya, ke ulu hati ini. Kata Hazik, kasihanlah, Bah. Masa anak orang kita gitu kan? Dalam hati saya, cemana lah anak. Tak bisa dia keras. Tak boleh anak kita dibuli, pulang dia mengadu.
Aku dibully tadi ya. Aku dibully, bah. Sabar aja ya. Allah sayang sama orang sabar. Oh, tak bisa gitu. Anak keponakan saya Santi tak bisa gitu. Nanti yang perempuan-perempuan saya sampaikan. Kalian perempuan, kalian mulia, kalian hafal Quran. Di kepala kalian Quran. Menikah kalian nanti. Dapat kalian laki yang baik. Alhamdulillah. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Dapat kalian Fir'aun. Hitam biji mata kalian sebelah, biru sebelah. Yang kalian diam. Akan dipanggilkan guru silat. Ibu-ibu pun kalau ada kita masukkan silat. Artinya apa? Dia punya harga diri. Muliakan dia. Sampaikan cita-citanya tinggi. Bilang kau nanti kalau tamat pondok akan jadi ini. Mau jadi apa? Mau jadi polisi. Tamat pondok nanti ku kenalkan sama polisi. Ikut tes polisi. Kalau tak juga lulus polisi, masuk satpam aja dulu. Jadi jangan sampai dia tak tahu mau jadi apa. Gantungkan cita-citanya tinggi. Muliakan dia. Kasih dia makan halal. Sepiring nasi yang haram berubah menjadi setetes darah. Masuk ke dalam jantungnya, masuk ke dalam jantungnya, masuk ke dalam jantungnya, masuk ke dalam jantungnya. Setetes nasi darah masuk ke dalam jantung, dari jantung naik ke otaknya, otaknya jadi jahat. Nasiyatin, kazibatin, khatiatin. Nasiyatin, otak ini depan. Nasiyatin, ubun-ubun. Kazibatin, pembohong. Khatiatin, penjahat. Kenapa anak jadi pembohong? Itu prosesnya itu. Pertama, ubun-ubun. Kedua, pembohong. Ketiga, penjahat. Kenapa anak-anak jadi ubun-ubun, pembohong, penjahat? Karena darah dari jantung naik ke ubun-ubun, jadi bohong, jadi jahat. Banyak orang bilang kejahatan anak. Bukan kejahatan anak, kejahatan orang tua. Orang tuanya jahat. Karena mengasihi mereka makanan yang haram. Gara-gara takut miskin, riba, sogo, riswah, haram. Apalagi menjelang tanggal 14 ini banyak duit haram. Berkeliaran. Banyak juga orang bilang ini haram Pak Ustadz karena isinya 200.000. Kalau 2 juta halal. Mau sedikit mau banyak tetap haram. Sekali haram tetap haram. Tapi nggak enak lah Pak Ustadz. Dia maksa terus ngambil. Ambil aja. Serahkan ke YTWU. Jadi belikan semen nanti. Tapi jangan bilang pula Pak Ustadz ini duit haram Pak Ustadz. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok. Dan itu sogok. Mana pula sogok Pak Ustaz? Itu kan sedekah dari dia itu. Sedekah tahunan, 5 tahun sekali. Kalau tak ada berada takkan tempua bersarang rendah. Tempua itu burung sarangnya di pohon kelapa. Tapi kalau udah musim padi turun dia ke bawah. Kenapa? Karena padi menguning. Untuk makan padi turun dia ke bawah. Nanti habis musim padi naik balik dia ke atas. Nah ini jangan sampai anak-anak kita ini kita kasih makan haram. Berikan motivasi selalu, jangan jatuhkan dia. Kalau ibu bapak punya masalah, jangan dia menjadi pelampiasan. Jangan lampiaskan ke dia mengamuk. Saya mendengar ada anak menjerit. Bunyi anak menjerit satu kelas. Satu kelas. Berhenti saya. Saya tengok. Satu orang yang menjerit. Suaranya kuat sekali sampai merah biji matanya. Saya tanya gurunya kelas berapa anak nih? Kelas 1. Saya peluk dia. Untuk menenangkan dia. Saya suruh kawan-kawannya berselawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa kau menangis? Aku takut nanti pulang kena marah. Guru tidak boleh mengasih nilai rendah. Karena nanti di rumah kalau rendah dia kena marah. Guru tak boleh membuat ranking jatuh. Nanti dia pulang kena marah. Gawat ini anak ini kalau gini. Saya suruh panggil bapaknya, panggil emaknya. Panggil bapaknya, panggil emaknya. Mau nangis dia.
Jangan Ustaz, jangan panggil mak saya, jangan nanti saya kena marah. Oh, mak, sedihnya saya. Iya, tak jadi saya bilang. Tapi saya suruh ustazah jemput emak. Saya bilang, kau kalau ada masalah, ini anak ini bisa gila dia ini lama-lama. Kenapa pula dilampiaskan ke dia? Sayangi anak ini, peluk cium dia, kasih dia baik-baik, kutunggu dalam sebulan nih. Kalau dalam sebulan ini dia tak berubah, ku keluarkan dia. Karena aku tak mau anak-anak lain terganggu, rusak gara-gara dia. Takut anak-anak satu kelas. Saya tanya, takut kalian? Takut Ustaz. Aku aja takut. Kurasa dia sangka kerasukan setan. Takut kalian anak-anak kecil-kecil? Takut kalian? Takut Ustaz. Kau perbaiki anak kau ini, kalau tidak kau keluarkan. Pagi saya bilang begitu, sore diambilnya anaknya. Saya kontak Komisi Perlindungan Anak KPA. Saya bilang, kalian lindungi ini. Aku takut anak ini entah cemana nanti. Dia tanya, ustazah, ini emaknya ini ada suaminya? Ada, kata orang. Kalau tak ada, bisa diselamatkan YTWU. Hah? Tak tahu kita entah apa masalah dia. Apa masalah dia? Kenapa pula? Apalah salah anak itu? Apalah dosa anak itu? Kita laki-laki kalau ada masalah, dinding itu tumbukkan. Buat ini. Dan anak itu diamuk. Saya tidak pernah mau tahu urusan jadwal. Ustadz, kami mau datang silaturahim ke rumah. Mau apa? Mau jadwal. Jadwal tak. Jangan datang ke rumah minta jadwal. Karena aku kalau kalian minta jadwal, emosiku naik. Jangan minta jadwal. Jadwal Jakarta, minta sama Ustadz Qurtubi. Jadwal Aceh, minta sama Ustadz Nazar. Jadwal Palembang, minta sama Ustadz Ali. Jadwal Kalimantan, minta sama Ustadz Atta. Jadwal Malaysia, minta sama Haji Sa'ad. Jadwal Brunei, minta sama Bu Nur Khadijah. Jangan sama aku urusan jadwal. Saya tidak pernah ngurus jadwal. Saya tidak pernah ngurus ini jam ini kemana, enggak. Itu detailnya nanti. Sampai saya mendarat di Kuala Lumpur, baru tahu saya kemana aja jadwal. Supaya apa? Supaya saya di rumah, pikiran saya tenang. Saya tenang. Makanya kalau ditanya, Ustadz katanya nanti ada acara di Tanjung Balai ya? Aku tak tahu. Pokoknya nanti mendarat aku di Kuala Namu, baru aku tahu kemana ini. Karena kalau saya di rumah terpikir Kuala Namu, terpikir jadwal, terpikir sound system. Jadi mana bisa saya ketawa sama Sami nyanyi fresh macam video kemarin? Itu bisa kita nyanyi itu kan karena tak ada beban. Kalau beban cuman ngamuk aja lah kita sama dia. Nah, itu. Nah, jadi kalau kita punya beban, kita punya masalah, selesaikan masalah kita. Teori manusia ini, kalau di rumah itu ada 5, maka ngamuknya akan kepada yang paling lemah. Kalau ada bapak-bapak yang stres kerja di kantor, ditekan atasan, kurang tunjangan, di jalan kena tilang. Maka dia akan mengamuk ke rumah. Ke siapa yang pertama dihamuknya? Dicarinya yang paling lemah. Mengamuk dia ke ibu. Rupanya ibu itu lebih kuat dari dia. Mengamuk dia ke anak pertama itu pula binaraga. Mengamuk dia ke pembantunya pun pula juga jago juga potong rumput. Macam-macam ku potong leher kau kata pembantunya. Maka anak yang paling kecil nilai yang akan menjadi korban. Maka jangan heran anak-anak kena setrika, anak-anak kena tempeleng. Kenapa? Karena dia menjadi korban hamuk dari orang yang paling kuat karena tak bisa mengamuk tempat lain. Makanya ibu jangan mau menjadi pelampiasan amuk. Kalau mengamuk bapak tuh, aku pun bisa juga mengamuk kau bilang. Kan kau aja bisa mengamuk. Betul tak bu? Nah, betul kata orang ini. Manusia ini sifatnya gini. Dia ada parang, ditakiknya, dicincangnya, coba-cobanya dulu. Nah, cobanya. Ah, keras. Oh, keras. Oh, kayu kulim. Oh, kayu hutan. Begitu dapatnya batang pisang, lembut. Ah, itulah terus cincangnya. Dapatnya batang pisang,
Itulah dicincangnya terus. Ya kan, nak? Iya kan? Iya katanya. Maka jangan jadikan dia batang pisang. Jangan jadikan. Karena kalau dapat nanti batang pisang, marah ke sini, dia pelampiasan. Marah ke sini, dia pelampiasan. Saya tanya itu sama psikolog. Dokter, psikolog, dosen UIN, psikolog, dosen psikologi. Saya bilang, kenapa anak-anak itu selalu mengejar saya? Di Kalimantan, di Sulawesi, di Malaysia. Ustadz. Kalau saya ngomong, anak-anak ini mendengar. Kenapa? Kata dia, karena Ustadz bicara tidak formal. Saya bicara tidak formal. Macam profesor-profesor. Padahal saya profesor juga. Saya tak bicara formal. Karena kita bicara dengan makhluk bumi. Kenapa kita mesti pakai bahasa langit? Pada kesempatan ini ada beberapa. Jadi anak ini merasa jauh dia. Kita bicara biasa aja. Saya bicara tentang Upin Ipin. Bicara tentang Meme, tentang Jarjit, tentang Susanti. Jadi orang ini merasa familiar dengan saya. Tapi saya pernah naik pesawat. Jumpa sama orang Hindu. Orang Ustadz Somad. Ditariknya saya dari belakang, duduk di kursi depan, VIP. Saya ini tak Islam, Ustadz. Suka dengar ceramah, Ustadz. Ada satu yang mau saya sampaikan ke Ustadz. Apa? Saya bilang. Ustadz punya volume suara, yang suara Ustadz itu bisa masuk ke semua kalangan. Termasuk ke telinga anak-anak, ke hati dan perasaannya. Nah, ini analisa dia ini melalui ilmu suara. Itu maka jangan heran anak-anak mendengarkan. Alhamdulillah yang sekarang yang datang selalu sampai terbawa mimpi itu anak-anak sama nenek-nenek. Belum pernah anak gadis lagi. Nah ya, ketawa orang ini macam paham aja orang. Hah? Jadi suara saya itu memang disetting cocok untuk anak-anak. Sama emak-emak, sama bapak-bapak, atu-atu, orang yang mau sakratul maut. Anak muda kurang cocok. Yang cocok anak muda itu Ustadz Hanan At-Taki, Ustadz Taki Malik, Ustadz Doni. Maka mereka garapannya ini anak-anak muda aja. Artinya apa? Berkomunikasi kita dengan mereka, bercerita kita. Bawa waktu khusus. Quality time. Waktu yang berkualitas. Memang takdir saya. Apa boleh buat? Itu udah takdir hidup saya. Kalah saya di pengadilan. Tak bisa saya dapat hak asuh. Jadi saya berjumpa hanya 2 minggu sekali. Jemput jam 12 siang, pulang habis maghrib. Tapi dari jam 12 siang ke maghrib itu full. Tidak ada handphone, tidak ada TV, tidak ada laptop. Saya nyetir sendiri keliling. Mau kemana? Mau ke Living Wood. Mau mandi ke kolam renang. Mau naik kereta api. Mau ini. No handphone. Saya tahu, saya ini macam kain pendek. Kain pendek ini begini. Ditarik ke kaki, terbuka kepala. Ditarik ke kepala, terbuka kaki. Aku ini macam kain pendek. Maka sadar bahwa kita kain pendek, pandai-pandailah menggunakan kain pendek tadi. Saya tahu dengan segala kekurangan saya khususkan. Tak boleh lewat. Maka saya tak bisa bawa dia ziarah ke makam almarhumah mak saya. Tak bisa saya pergi umroh. Tapi saya tahu, saya paham itu. Saya manfaatkan waktu yang pendek ini. Kalau jemput jam 12 sampai jam 8 malam, makan. Kemana kita makan? Makan sana. Mau makan ayam, mau makan ikan, mau makan ini, mau makan ayam. Sami itu pun sebetulnya makanannya ayam juga. Cuman waktu konten itu aja dibilang ikan asin. Dia ayam makanannya. Kenapa dibilangnya tempe? Karena ustazah tuh makanannya tempe. Ustazah tuh tak bisa makan kalau tak ada tempe. Kenapa dibilangnya ikan asin? Saya, makanan saya ikan asin. Jadi sebetulnya makanan kami yang dibilangnya itu. Kalau dia ayam ya makannya. Artinya apa? Manfaatkanlah. Tidak semua bapak-bapak yang kerja di tengah laut pengeboran minyak, yang bekerja sebagai security, yang bekerja jarang pulang,
manfaatkan quality time, waktu yang berkualitas. Yang senasib dengan saya, kita yang kain pendek ini, pandai-pandailah. Kenapa? Karena kalaulah waktu yang pendek tadi, tidak tertutup juga kemungkinan ibu-ibu. Ibu berangkat pagi jam 7 dari rumah. Karena ngejar masuk 7.30, upacara. Pulang jam 4, macet sampai rumah jam 5. Sampai rumah begini begono azan maghrib. Habis itu siap makan malam. Jam 8 baru bisa duduk. Tinggal 2 jam lagi. 9, 10. Jam 10 dia udah tidur. Cuman 2 jam ibu sama dia. 2 jam itu pun dipotong lagi sama drama Korea. Diambil lagi scroll. Entah apa yang ditengok scroll. Diambil sama Twitter. Diambil lagi sama grup-grup WhatsApp. Mana lagi yang tersisa untuk dia? Saya sadar. Saya hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, saya di rumah. Tapi kalau sudah Selasa, Rabu, Kamis, full. Kalau Tuan pergi berlabuh membeli kubis. Kalau sound system sudah jatuh, itu tanda waktu sudah habis. Itu dia. Mohon maaf Bu kalau ada yang kena ya. Nanti Ustadz sound system ini diikat aja ke tiang tuh. Jangan pakai apa lagi, jatuh. Panai kepala ibu tuh. Kenapa ibu ini marah-marah sama anak? Itulah Pak Ustadz. Sejak kena sound system kemarin di ETWU itulah. Nah, ETWU juga yang kanai. Jadi 5 kesimpulannya. Handphone, pakaian, tutur kata budi bahasa, tahfiz hafalan Quran, quality time. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nasihat untuk diri saya sendiri. Saya pun juga dalam proses pendidikan anak, keponakan, santri. Anak, keponakan, santri. Begitu juga dengan ibu semua. Saya tak mengatakan saya sempurna enggak. Kita ini share, berbagi cerita. Saya dikasih tahu Ustaz sampai jam 11, 11.30 tanya jawab. Habis itu baru kemudian pergi menuju masjid untuk khutbah Jumat. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ustaz Al-Nobdinar, moderator kita pada kajian siang ini. Mohon maaf banyak tutur kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.